Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, di antara sekian hamba-hamba Allah yang sudah mulai melakukan aktivitasnya pagi hari ini, ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hati kita untuk hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini diberikan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang kehidupannya diinginkan baik, ya, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi orang yang baik, ya, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan, ya, ciri yang pertamanya adalah yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tuntunan agamanya. Ya, jadi Masya Allah, di antara banyak orang yang bahkan masih tidur, ya, ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkah kita hadir di masjid ini, memahami sebagian dari ketentuan-ketentuan agama kita. Ya, maka siapapun yang hadir di masjid ini saat ini, saat kita akan memulai kajian, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu keluar dari masjid, ini berubah dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Tapi masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir, ya, di mana kita sudah menyelesaikan, ya, dari tafsir dalam surat Al-Fatihah, ya, di mana Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, di mana tidak heran ketika, ya, banyak dari kita yang bertawasul, ya, meminta kebaikan itu melalui dari surat Al-Fatihah. Ya, karenanya surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan, di antaranya menjadi asyifah, menjadi penyembuh, ya, apabila ketika kita memiliki penyakit, musibah dan sebagainya. Dan di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surat Al-Fatihah, ada satu ayat yang kemudian memiliki keagungan yang disebut oleh sebagian ulama itu merupakan ayat yang agung di dalam surat Al-Fatihah. Itu ayat yang menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena tidak heran ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Madarijus Salikin fi Manazil Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ya, jadi Imam Ibnul Qayyim dalam satu kitab, ya, ini kitab ada sekitar 5 atau 8 jilid yang membahas tentang kalimat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Pak. Ini cerdasnya ulama dan luar biasa keilmuan yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim. Hanya satu ayat itu melahirkan berjuta-juta hikmah yang kemudian digambarkan di dalam
kitab Madarijus Salikin, ya, tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini kemudian kita mempelajari, ya, dalam surat Al-Fatihah tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah itu kita juga membahas tentang ihdinas siratal mustaqim, ya, tentang meminta petunjuk, ya, dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya manusia itu membutuhkan hidayah pada setiap waktunya, ya, dia nggak peduli apapun kedudukannya, nggak peduli bagaimana latar belakangnya, karena hidayah ini sesuatu yang bahkan kita diajari pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memulai hari, sebelum kita meminta apapun, sebelum kita meminta kesehatan, sebelum kita meminta anak, sebelum kita meminta apapun, maka yang pertama kali kita minta di dalam sholat kita yaitu ihdina siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah, ya, untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, ya. Maka kenapa Nabi SAW dan orang-orang soleh yang mengikuti jalan para nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita yang berusaha untuk mengikuti mereka, itu tetap meminta hidayah, ya, padahal kita sudah berada dalam iman dan Islam. Tapi kenapa para sahabat, bahkan para nabi itu tetap meminta hidayah? Karena ternyata iman kita, ya, itu tidak bergaransi, Pak. Tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa tetap mempertahankan iman kita sampai akhir hayat kita, ya. Karena kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan istiqomah, memberikan keteguhan, ya, setelah kita mendapatkan ilmu yang benar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam lembaran-lembaran kehidupan sejarah di mana banyak orang-orang yang bertabur iman di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka di akhir hidupnya itu justru murtad, ya. Dia justru keluar dari agama Islam. Padahal awalnya itu mereka penuh dengan iman. Awalnya mereka itu diliputi dengan keimanan. Tapi karena hidayah ini milik Allah, bahkan kita yang beriman pun diminta untuk meminta hidayah, untuk menjaga keistiqomahan kita dalam memegang hidayah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Ar-Rajjal bin Unfuwah. Rajjal bin Unfuwah ini salah satu dari seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang orang yang dipuji oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengutus Ar-Rajjal bin Unfuwah ke negeri Yamamah. Negeri Yamamah ini salah satu negeri yang diisi oleh orang-orang munafik, dan yang paling banyak tinggal di sana adalah kaumnya Musailamah al-Kadzdzab, ya. Jadi Musailamah al-Kadzdzab dan para followernya itu, para pengikutnya itu, mereka banyak tinggal di negeri Yamamah. Maka Abu Bakar sebagai khalifah, ya, setelah Nabi SAW wafat, mengutus seorang Ar-Rajjal bin Unfuwah untuk mengembalikan lagi, ya, iman yang sudah dulu pernah dipeluk oleh masyarakatnya Musailamah al-Kadzdzab, untuk kembali mengimani apa yang dulu pernah dibawa oleh Nabi SAW. Maka diutuslah Rajjal bin Unfuwah ini untuk datang ke Yamamah ini. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di sana, begitu melihat kebesaran yang dimiliki oleh jumlah yang dimiliki oleh Musailamah al-Kadzdzab dan para pengikutnya, ya, Rajjal bin Unfuwah pun akhirnya mengikuti apa yang diyakini oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dia meyakini bahwa Musailamah al-Kadzdzab ini sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Dan dia celakanya bahwa orang-orang ini kan mengenal Rajjal bin Unfuwah ini sebagai seorang muslim. Dia belum ada yang tahu kalau ternyata Rajjal bin Unfuwah ini sudah murtad. Rajjal bin Unfuwah itu justru banyak memberikan pemahaman-pemahaman yang buruk, yang mendoktrin masyarakat pada waktu itu untuk meyakini bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia membuat hadis-hadis palsu dan sebagainya. Rajjal bin Unfuwah, orang yang diliputi keimanan, bahkan Abu Bakar itu memuji keimanan Rajjal bin Unfuwah. Karenanya dia dipilih di antara para sahabat, dia yang dipilih untuk mendakwahkan. Karena untuk mendakwahkan itu kan butuh keimanan yang besar, ya, karenanya dia menjadi delegasi muslim. Dan bukan hanya itu, bahkan Ubaidillah bin Jahsh, ya, Ubaidillah bin Jahsh ini salah satu dari 4 orang yang ketika sebelum Islam datang ini nyari agamanya ke Romawi. Karena dulu sebelum Islam datang
masyarakat pada waktu itu untuk mencari agama itu kan gak mudah. Wong mereka itu agama yang peninggal mereka itu agama Hanafi namanya. Agamanya peninggalan Nabi Ibrahim. Ya, maka mereka tuh mencari kemana? Maka mereka itu mencari nggak mungkin ke Persia. Kenapa? Karena Persia itu nggak punya kitab suci, Pak. Apa yang disembah oleh Persia? Api, masyarakat Majusi. Nggak mungkin mereka menyembah ke Persia. Karena mereka tuh kalau mau mencari agama nyarinya ke Romawi. Karena Romawi itu masih ada sepeninggal mereka dari kitab-kitab suci. Nah, kemudian salah satu dari orang yang pergi itu, termasuk nanti orang yang pergi itu Zaid bin Amr. Ini salah satu orang yang nanti membawa patung ke kota Mekah pertama kali. Ya, dan di antara mereka, di antara 4 orang ini ada namanya itu Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini salah satu orang yang nanti ikut hijrah bersama Nabi SAW yang kedua ke Habasyah. Ya, tapi ternyata karena kecintaannya terhadap khamr, terhadap minuman keras, justru dia murtad. Begitu sampai di Habasyah, kemudian dia masuk kembali ke agama Nasrani. Ya, Masya Allah, itulah gambaran dari orang-orang yang kemudian diliputi dengan keimanan. Itu di zaman Nabi SAW. Kita pernah menyaksikan sebuah kisah tentang seorang muadzin yang ketika mengumandangkan azan, karena pada waktu itu kan muadzin dulu nggak pakai mic, Pak, karena belum ada mic. Ya, mereka itu harus mencari tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan, agar kemudian suaranya ini menyebar, ya, terdengar sampai jauh. Ya, termasuk orang ini, seorang muadzin ini ketika ingin mengumandangkan azan, dia naik ke tempat yang tinggi, ke menara seperti itu, ya. Bayangkan kalau hari ini kita harus seperti itu kan repotin, ya. Tinggi dulu, kemudian naik, baru kemudian azan. Maka seorang muadzin ini begitu naik ke tempat tinggi, kan otomatis dia melihat, ya, orang yang berada di bawahnya. Ya, dan pada waktu itu dia melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik yang membuatnya ini terfitnah. Apa yang dilakukan oleh muadzin ini? Maka muadzin ini kemudian keluar atau turun dari tempat yang tinggi itu untuk kemudian mendatangi perempuan tadi. Dia mengatakan, laki-lakinya memang gentle dia, Pak. Mengatakan, aku menyukaimu. Ya, dimana kamu sudah menyihir kesadaranku lah, sudah membuat aku ini jatuh cinta kepadamu. Apa kata perempuannya? Nggak mungkin. Ya, nggak bisa, karena saya Nasrani dan Anda adalah Muslim. Ini nggak mungkin bersatu. Apa yang terjadi? Perempuannya menyampaikan, kalau antum mau menikah dengan saya, ya antum masuk agama Nasrani. Maka kemudian muadzin itu menyampaikan, ya saya masuk agama Nasrani, ya, menyatakan kemurtadannya, ya, untuk kemudian masuk agama Nasrani dan kemudian untuk menikahi perempuan tadi. Apa yang terjadi? Sebelum malam pertama, ya, karena orang-orang belum tahu kemurtadan orang ini, kemudian dia masih naik ke atas menara tadi untuk azan. Begitu naik, ternyata dia meninggal. Jadi dia belum sempat mencampuri istrinya tadi itu, dan dia juga sudah terlanjur untuk murtad. Ya, betapa celakanya orang ini. Jadi udah belum sempat menikmati apa yang dia inginkan, ya, berupa syahwatnya tadi, kemudian sudah dulu meninggal. Ya, karena tadi untuk menaik ke atas menara itu kan harus dilewati dengan memanjat, ya, kemudian terjatuh. Maka tidak ada yang bisa kemudian menjamin iman kita. Oleh karena itu kita kemudian diminta untuk selalu meminta hidayah, ya, dalam setiap doa-doa kita. Walaupun kita ini sudah mengenal Islam, walaupun kita sudah ikut kajian, walaupun kita sudah paham halal dan haram, ya, walaupun kita sudah berteman dengan orang-orang soleh, ya, bahkan kita selalu diingatkan untuk kemudian beramal soleh, beramal kebaikan, tapi kita diminta untuk selalu minta hidayah. Kenapa kita selalu minta hidayah? Karena tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa memenuhi iman kita, kita bisa memegang iman kita sampai akhir hayat kita. Karena Nabi SAW itu menyampaikan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ya, ada di antara kalian orang yang beramalnya itu dengan amalan-amalan penduduk surga, sering sholat, sedekah, ya, sholat malam, baca Al-Quran, tahajud, rajin mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu udah tinggal sejengkal lagi, Pak. Udah tinggal melangkah satu langkah lagi itu udah masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab,
tapi ternyata catatan takdir ya mendahului apa yang dia lakukan. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka ya di akhir hayatnya, fayadkhuluha. Kemudian dia juga masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan di antara kalian ada yang melakukan amalan penduduk neraka ya, dia suka melakukan dosa, sering melakukan maksiat, sering melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang itu mengatakan ini kayaknya orang nggak mungkin masuk surga ya, karena sudah banyak dosa yang kemudian dia lakukan, melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya. Tapi siapa yang disangka? Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan amal lebih mendahului dari takdir apa yang dia lakukan. Fayamalu bi ahmali ahlil jannah fayadkhuluha. Di mana dia itu di akhir hidupnya taubat, melakukan amalan-amalan penduduk surga ya, fayadkhuluha. Maka dia pun juga masuk bagian dari para penghuni surga. Maka jangan tertipu dengan amalan kita, Pak. Ya, jangan menjadi orang-orang al-muqtarun, orang-orang yang tertipu dengan amalan kita, merasa bahwasannya amalan kita itu akan pasti menjadikan kita masuk ke dalam surga. Siapa yang menjamin? Ya. Maka mintalah hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalau kita orang yang soleh, dengan hidayah yang kita minta ya, bisa menjadikan kita itu istiqomah mempertahankan kesolehan kita sampai akhir hayat. Dan kalau kita bukan termasuk bagian dari orang-orang yang soleh, maka dengan hidayah ya yang kita minta, semoga dengan hidayah itu Allah gerakkan hati kita untuk bertaubat, untuk melakukan amalan-amalan yang soleh sebelum ajal itu datang kepada kita. Ya, maka ini pentingnya bagi kita untuk kemudian meminta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kemudian letakkan di dalam surat Al-Fatihah yang tidak kurang ya, sedaknya kita baca sebanyak 17 kali dalam sholat kita selama satu hari ya. Ini merupakan sebuah perkara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita sebagai orang beriman untuk senantiasa meminta hidayah kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah surat Al-Fatihah, surat yang selanjutnya yang akan kita kaji adalah tentang surat Al-Baqarah. Ini merupakan surat yang luar biasa ya. Surat Al-Baqarah ini memiliki banyak sekali keutamaan ya, di mana surat Al-Baqarah ini juga termasuk dari as-surah at-tiwalah ya, surat-surat yang panjang, bahkan termasuk menjadi surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ya, ada 286 ayat. Bahkan Al-Baqarah itu di antara dari 30 juz Al-Qur'an, dia paling banyak mengambil juz, sekitar 2 juz lebih lah, 2 juz setengahan ya. Dan surat Al-Baqarah termasuk surat Al-Madiniyah ya, jadi surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam fase Madinah. Karena nanti Al-Baqarah termasuk surat-surat yang banyak berbicara tentang hukum ya, tentang hukum tolak, tentang hukum qital ya, berperang, bahkan tentang hukum Ramadan, hukum puasa pun ada dalam surat ini. Hukum haji ya ada dalam surat ini. Tentang minuman khamr ada di dalam surat ini. Apapun tentang riba, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, ada di dalam surat ini. Berbicara tentang hutang ada di dalam surat ini. Masya Allah, surat ini berbicara tentang hukum, Pak. Karenanya ayat-ayat yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam fase Madinah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu Madinah itu, Nabi SAW itu banyak kemudian berbicara tentang hukum-hukum, tentang berbicara bagaimana membangun daulah, membangun negara Islam, ya, membangun dustur, ya, undang-undang kepada masyarakatnya. Itu baru kemudian Allah letakkan di dalam fase Madinah. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali memiliki keutamaan yang perlu kemudian untuk kita ketahui agar
ketika kita membaca dari surat Al-Baqarah ini, ya, ini bisa mendatangkan tadabbur yang sangat luar biasa di dalam hati kita, sehingga ketika kita membacanya tidak kosong. Kita memahami dari sekian ayat yang kita baca dari surat Al-Baqarah ini bisa mendatangkan, ya, hidayah di dalam hati kita. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW itu bersabda, Iqra'u suratul Baqarah fa in akhdaha barakah wa tarkaha khasarah wa la yastati'uhal batalah. Di mana seorang sahabat ini mendengar Nabi SAW itu pernah bersabda, Iqra'ul suratul Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Ya, ini secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya akhdaha barakah. Ya, kalau kita selalu membacanya, mengkajinya, maka itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, wa tarkaha hasrah, sedangkan meninggalkannya merupakan kerugian. Ketika kita tidak membaca surat Al-Baqarah merupakan kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Ya, sedangkan dan para tukang sihir ya tidak akan pernah mampu melakukannya. Apa maksudnya? Bahwa surat Al-Baqarah ini termasuk dari surat untuk menjadi penangkal sihir-sihir, Pak. Ya, disebutkan di dalam berbagai macam riwayat bahwa surat Al-Baqarah ini mampu, ya, melindungi rumah kita dari serangan-serangan sihir. Ya, maka di antara faidah dari hadis ini, di mana kata al-batalah, ya, para pelaku kebatilan dan kerusakan, dalam hadis ini disebutkan bahwa maknanya adalah para penyihir, para pelaku sihir. Ya. Karena mereka yang selalu berbuat kerusakan dan berbuat syirik di muka bumi ini. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu menyampaikan, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, apa maksudnya? Maksudnya kita tidak pernah mengerjakan sholat, tidak pernah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Jadi rumah kita tuh terasa sepi, kosong. Ya, jadi rumah kosong itu nggak mesti harus rumah yang baru dibangun, Pak. Ya, karena makna rumah kosong itu rumah yang kemudian tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Jadi orang cuman numpang tidur doang. Ya, paginya berangkat kerja, pulang malam. Ya, bangun lagi udah pagi, berangkat lagi kerja. Cuman aktivitasnya seperti itu, ya. Padahal Nabi SAW itu menyampaikan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan sepi. Ya, siapa orang yang mau kemudian ibadah di kuburan? Ya, melakukan aktivitas-aktivitas di kuburan sepi, ya. Wa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan setan itu akan lari, ya, dari rumah yang selalu dibaca surat Al-Baqarah. Dan para sahabat atau para ulama itu menyampaikan bahwa minimal, ya, rumah kita itu terlindungi dari godaan setan, dari setan-setan yang masuk baik berupa sihir dan sebagainya, itu selama 3 hari, Pak. Kita membacakan surat Al-Baqarah. Ya, maka kalau bisa baca surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itu kalau bisa dibaca. Ya, walaupun memang enggak mesti harus sekaligus, ya. Kalau sekaligus lebih baik, karena Syekh Shalih Fauzan itu menyampaikan kalau kita bisa membaca sekaligus dari Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah itu sekitar 2 jam itu, Pak. Ya, kita menyediakan waktu kita cuman 2 jam insyaallah kalau bacanya itu enggak terbata-bata. Ya, itu selesai kita membaca surat Al-Baqarah. Ya. Maka itu bisa melindungi rumah kita dari terpaan sihir-sihir dari setan-setan. Karena setan itu jangan-jangan, ya, setan itu banyak meliputi rumah kita, banyak masuk rumah kita karena kita tidak pernah baca Al-Baqarah. Coba kapan terakhir kita baca surat Al-Baqarah di rumah kita itu? Ya. Kapan kita terakhir membaca dari surat Al-Baqarah di dalam rumah kita? Ya, karenanya rumah kita itu terasa panas. Ya, terasa enggak betah di dalam rumah. Oh, siapa mau betah di dalam rumah? Tinggalnya sama setan. Dan setan itu membawa kepanasan, yang bawa hawa panas, ya. Yang ketika kita masuk ke dalam rumah tuh baunya panas. Ya. Dan tidak ada yang kemudian betah di dalam rumah karena isinya tadi penuh dengan setan. Ditambah ketika kita masuk ke dalam rumah tidak memperhatikan adab-adab, tidak mengucap salam,
tidak mengucap bismillah ya dan sebagainya. Jadi setan itu banyak yang masuk dalam rumah kita itu. Dan bahkan bukan hanya itu, bahkan ketika kita makan nggak baca bismillah, minum, tidur, bahkan berhubungan suami istri pun nggak membaca doa, maka nggak heran ketika setan itu bukan hanya berkembang biak di sana, dia juga mendirikan kedaulatan sendiri kali dalam rumah kita itu, yang memberikan kerajaan sendiri. Karena sudah menemukan tempat yang baik, ini tempatnya enak. Karena menjadikan dia itu semakin besar, semakin ya diberikan asupan ya dan sebagainya. Karena ini menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk tidak meninggalkan surat Al-Baqarah. Minimal baca Pak di dalam surat Al-Baqarah itu ya 1 juz atau setengah juz atau 1 lembar atau 1 halaman. Ya, atau setidaknya 2 ayat lah. 2 terakhir dari surat Al-Baqarah itu udah paling minimalis sekali itu ya. Baca dari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbil mu'minun dan sebagainya, terus sampai la tukallifullahu nafsan illa usaha. Karena itu memiliki sebuah keutamaan. Dan di antara keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana surat Al-Baqarah ini di dalamnya terdapat ayat kursi, merupakan ayat yang paling agung ya dalam surat Al-Baqarah. Dari Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW itu bersabda kepadaku, Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Munzir, ini panggilannya Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, apakah kamu mengetahui ayat yang paling agung ya di dalam Al-Qur'an yang kamu hafal gitu ya. Jadi bayangkan kan ada 6.000-an ayat itu Pak. 6.600 sekian ayat ya. Tapi di antara ayat-ayat itu ada ayat yang paling agung. Maka kata Ubay bin Ka'ab menyampaikan wallahu alam. Ya, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka kemudian Nabi SAW itu bersabda, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Maksudnya ketika Ubay bin Ka'ab menyampaikan, ya tadi ditanya oleh Nabi SAW, kemudian Ubay bin Ka'ab menyampaikan, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, sampai akhir dari ayat kursi. Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya dan seterusnya. Maka kemudian Nabi SAW itu faduraba fi sadri. Kemudian Rasulullah SAW itu menepuk dadaku, ya. Dan kemudian bersabda, Wallahi liyahnikal ilmu Abal Munzir. Demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu, hai Munzir. Ini menunjukkan bagaimana ayat kursi itu menjadi bagian dari surat di antara ayat-ayat yang kemudian Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ya, ayat kursi menjadi ayat yang paling agung di antara ayat-ayat yang lain. Ya, karenanya kita di antara zikir pagi dan petang itu kita disuguhkan untuk senantiasa membaca ayat kursi di dalam zikir-zikir kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya kalau orang ada kesurupan itu, Pak, kita biasanya bacanya apa? Ayat kursi. Ya. Jangannya setan takut. Padahal kalau kita kemudian membaca ayat kursinya juga tidak dengan cara membaca yang baik dan benar, itu biasanya setan pun menertawakan itu. Ya, dia di dalam beberapa kesempatan setan itu bisa mengoreksi bacaan Al-Quran kita. Ya, ini ya, semacam yakni yuwaswis lah, gangguan dari setan untuk orang yang kemudian membaca Al-Quran, ya, untuk mengelabui ya fokus dari para peruqyah itu. Baik, kemudian di antara yang agung yang kemudian dimiliki oleh surat Al-Baqarah, yaitu 2 ayat terakhir dalam surat ini yang merupakan sebab dicukupkannya seorang hamba dari segala keburukan dan dimudahkannya bagi kebaikan. Ini hadis yang kemudian disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu bersabda, Al-ayatani min akhiri surat Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Ya. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka 2 ayat tersebut akan sudah mencukupi, ya. Sudah mencukupi untuk kemudian menjaga di dalam
dalam tidurnya. Makanya ini merupakan ya sebuah keutamaan yang Allah hadirkan di dalam surat Al-Baqarah. Karena nggak heran ketika dalam ayat itu kan kita diminta untuk membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilakal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan ya seseorang melebihi dari kapasitas kemampuan dirinya. Lihat, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Dia itu ya akan mendapatkan sesuai dari apa yang dia lakukan berupa kebaikan, ya, wa 'alaiha, dan dia juga akan mendapatkan keburukan sebagaimana yang dia lakukan berupa keburukan. Jadi ada dua di sini. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat laha untuk kebaikan, wa 'alaiha dan untuk keburukan. Makanya di dalam doa itu kita meminta Allahumma ja'alil Qur'an hujjatun lana la 'alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini kepada kami itu menjadi kebaikan, bukan 'alaina, bukan keburukan. Jadi dalam Al-Qur'an itu kadang Allah menggunakan kalimat 'ala untuk menunjukkan keburukan atau kecelakaan ya, bagi orang yang kemudian melakukan sebuah keburukan. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Kemudian ayat-ayat setelahnya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini ayat yang kemudian agung yang senantiasa kita diminta oleh Nabi SAW untuk membacanya sebelum kita tidur. Jadi memang sebelum tidur ini juga ada adab-adabnya. Selain kita jangan asal tidur, Pak. Ya, kita ada disunahkan untuk mengambil air wudu, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ayat kursi, baru kemudian dua terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Ini kalau kita kemudian membiasakan untuk membaca seperti ini, insya Allah tidur kita itu berkualitas. Ya. Jadi nggak mesti tidur kita itu, kalau hari ini WHO itu menyampaikan bahwa tidur yang paling berkualitas itu tidur yang lama. Berapa jam kita itu minimal hari ini? 8 jam. Tidur, ya Allah, 8 jam itu kelamaan, Mbak. Ya, antum melihat jangan ulama lah. Kalau para ulama tuh mungkin memang ya waktunya tuh sangat luar biasa. Antum melihat orang-orang kaya deh, yang mereka itu bekerja untuk mencari uang. Apa mereka tidur 8 jam? Ya nanti 8 jam kalau udah kaya. Ya, tapi kalau belum kaya mah tidur 8 jam rugi. Ya, tidur 8 jam antum berarti jam 9. Ya, jam 9 tidur misalnya. Itu kalau waktu normal, jam 9 tidur, bangun berarti jam 4. Ya, itu kalau tidur jam 9. Kalau tidur jam 10, kalau tidur jam 11, ya, maka itu merupakan waktu yang terlalu lama, yang kita kemudian dianjurkan dalam peradaban hari ini untuk tidur lebih lama daripada kalau tidur 8 jam, Pak. Kita memiliki waktu kan 24 jam. Ya, berarti kita tinggal memiliki ya, 2/3 dari 8 jam itu ya, tinggal 16 jam lagi. Sangat sia-sia sekali hidup kita kemudian tidur 8 jam itu. Para ulama itu tidur paling banyak, Imam Nawawi itu tidur 3 jam. 3 jam tuh paling lama tidur malamnya itu. Untuk kemudian mengkaji, kemudian membaca, memurojaah, meneliti, merenung ya dalam kehidupannya sebelum tidur atau setelah tidur. Ya karenanya nggak heran masalah tidur berkualitas itu bukan dari banyaknya jam tidur, Pak, tapi dari apa yang kita lakukan sebelum kita tidur itu. Ya. Baik, masyaallah muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa dari keutamaan surat Al-Baqarah ya yang kita dapatkan. Keutamaan-keutamaan itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, kemudian ayat Al-Baqarah ini pertama dimulai dari ayat-ayat Al-Muqatta'ah. Ya, ayat-ayat Muqatta'ah itu bahasa Indonesianya terpisah lah ya. Ayat-ayat yang terpisah ya, ayat-ayat lepas ya. Dan ayat-ayat lepas ini setidaknya itu memiliki banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat huruful muqatta'ah namanya. Ya, huruf-huruf yang terlepas.
di mana dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 29 ya, huruf-huruf muqatta'ah. Ini penting sekali, di mana di antara ayat-ayat yang Allah hadirkan itu Allah selalu menghadirkan ayat-ayat muqatta'ah itu selalu di awal-awal surat. Allah nggak pernah meletakkan ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah ya, bukan ayat. Huruf muqatta'ah itu Allah letakkan selalu di awal surat, nggak pernah di tengah surat, di tengah ayat, apalagi di akhir ayat surat gitu, nggak pernah. Dia masih selalu di awal surat. Ya, dan itu ada 29. Dan dari 29 ini ada ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah itu yang terdiri dari satu huruf ya, dan itu ada 3 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa contohnya? Nun, qaf, terus shad. Ada 3 itu, Pak. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi nun, qaf sama shad di awalnya itu. Kemudian juga ada huruf-huruf muqatta'ah yang diawali ya dengan 2 huruf. Ya. Apa contohnya? Hamim, Yasin, ya, Toha, kemudian Tosin, ya, ini dalam surat An-Naml, Tosin, ya. Jadi ada itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 kali ya. Hamim aja udah banyak itu. Hamim di dalam surat ya apa namanya? Fusilat, ya, Ghafir dan sebagainya, itu hamimnya ada banyak sekali. Kemudian juga ada ayat huruf-huruf muqatta'ah yang di awal surat itu terdiri dari 3 huruf. Alif lam mim, ya. Alif lam ra, ta sin mim, ya. Kemudian ya, banyak lah. Itu alif lam mim juga terdiri dari banyak ya. Alif lam mimnya Al-Baqarah, alif lam mimnya Al-Imran, alif lam mimnya As-Sajdah. Itu pakai alif lam mim semua. Dan itu ada 13 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ada 4 huruf yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an mengawali dari huruf-huruf muqatta'ah, mengawali dari suratnya itu yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Apa contohnya? Contohnya alif lam mim ra. Juga alif lam mim shad. Jadi ada 2 dong, ya. Dan kemudian ada yang 5 huruf untuk mengawali dari surat-surat yang Allah buka dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Juga dengan di awal dari surat Syura, ha, mim, ain, sin, qaf. Ya, itu ada 5. Jadi tadi yang 1 huruf ada 3, kemudian yang 2 huruf ada 9, yang 3 huruf ada 13, yang kemudian 4 huruf ada 2, yang 5 huruf juga ada 2. Jadi kalau di total semua itu ada 29 ayat yang Allah buka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, ini Masya Allah luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ya membuka dengan huruf-huruf hijaiyah, ya, yang kita sebutnya dengan huruf hijaiyah. Maka para ulama tafsir kemudian berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Dia ada yang menyerahkan maknanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cuma Allah yang mengerti tentang kenapa yang disebut itu pertama kali alif lam mim, kenapa alif lam ra, kenapa alif lam mim ra. Dan itu kan juga sebenarnya ini tafsir yang kemudian disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi itu lebih dalam lagi, Pak, bahwa alif lam mim itu kan dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an itu enggak ada namanya waqaf. Jadi artinya tuh kita seharusnya bacanya itu wasal, ya, ya, selalu nyambung. Tapi kenapa di dalam ayat muqatta'ah ini kita bacanya nggak nyambung? Alif, lam, mim, ro, bacanya satu-satu gitu, diputus, ya. Padahal kalau kita kemudian membaca, misalnya di akhir surat sekalipun, ya, seperti walam yakullahu kufuwan ahadum Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seharusnya tuh kita sebenarnya nyambung. Tapi karena ada ilmu tentang waqaf, maka kemudian kita diberhentikan. Tapi artinya bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini memiliki keutamaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Maka itu penafsiran yang pertama. Dan ada yang menafsirkan bahwa berbeda pendapat juga, di mana ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah merupakan isyarat, ya, singkatan dari kata. Jadi misalnya alif lam mim
bahwa alif ini singkatan dari Allah, ya, kemudian lam ini singkatan dari Jibril, kemudian Muhammad ini juga singkatan alif lam mim. Mim ini juga singkatan dari Muhammad. Ya, jadi artinya bahwa Al-Qur'an yang agung ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini merupakan sebuah singkatan dari penafsiran para ulama. Makanya enggak heran ketika Nabi SAW itu menyampaikan misalnya di dalam ayat-ayat targhibat untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Man qara'a harfan fi kitabillah, ya falahu hasanah. Siapa yang dia itu suka membaca satu huruf di dalam Al-Quran, ya, falahu bihasanah, maka dia akan memperoleh kebaikan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu, ya, berlipat 10. Jadi kalau satu huruf yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan, ya. Kalau satu kebaikan itu seperti kita ini menyingkirkan duri dari jalan, itu satu kebaikan. Bayangkan kalau kita untuk memperoleh 10 kebaikan, berarti kita harus, ya, banyak menyingkirkan, ya, hal-hal yang kemudian bisa mengganggu orang di jalanan. Tapi kita hanya dengan membaca Al-Quran, maka satu huruf itu bisa bernilai dengan 10 kebaikan. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan, la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak menyampaikan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ada berapa kebaikan itu? Ada 30 kebaikan hanya dengan alif lam mim. Ya, bayangkan kalau kita baca, ya, surat apa yang gampang, surat An-Nas lah misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas itu ada berapa huruf itu, Pak? Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ada banyak huruf. Dan itu hanya kita baca kemudian bisa mendatangkan berkali-kali lipat, ya, dari kebaikan yang bisa kita peroleh. Makanya para ulama kemudian berbeda pendapat dari apa yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah ini. Dan ada dari mereka yang kemudian berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari nama-nama surah itu dimulai. Ya, jadi nama lain dari surat Al-Baqarah itu juga bisa dinamakan dengan surat Alif Lam Mim. Ya. Maka ketika Nabi SAW itu menyampaikan, ya, apa yang disunahkan bagi kita untuk dibaca di Jumat pagi, ketika kita membaca, ya, ketika kita sholat subuh di Jumat pagi, Nabi SAW itu menyampaikan baca Alif Lam Mim As-Sajdah dengan, ya, surat Hal Ataka 'alal Insan. Maksudnya surat Al-Insan. Ya, makanya di sini Nabi SAW itu juga kadang menyebut nama surat itu juga dengan ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat itu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Ya, maka yang dimaksud dengan alif, ya, adalah alif, kemudian lam adalah lam, dan yang dimaksud dengan nun adalah nun. Ya, jadi artinya itu hurufnya itu sendiri. Dan huruf-huruf abjad ini untuk menarik perhatian, ya, ada mufassir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat di dalam Al-Quran untuk menarik perhatian. Ya, memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang dulu belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Ya, jadi memang pada waktu itu walaupun masyarakat Arab itu masyarakat yang dari segi ilmu sastra dan bahasa mereka cukup menguasai, tapi mereka tidak pernah kemudian mengumulai syair-syair mereka itu dengan huruf-huruf abjad. Ya, huruf-huruf yang kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam awal-awal surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Allah buka dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf abjad ini, alif, lam, dan mim, atau tosim, atau yasin, ya, dan sebagainya. Itu untuk kemudian memberikan kepada mereka itu tahaddi, memberikan kepada mereka itu tantangan. Wa in kuntum ala roibin, ya, kalau misalnya antum itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran ini, ya, bahwa artinya Al-Quran ini tidak seperti dengan apa yang kalian bayangkan, ya, fa'tu bisuratin mim mislihi, ya, maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Insyaallah, satu surat, Pak. Berarti kalau misalnya kita baca surat Al-Baqarah, datangkan satu surat seperti surat Al-Baqarah, coba. Ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk orang-orang kafir musyrik Mekah, kafir Quraisy pada waktu itu, yang mereka itu sangat cinta terhadap syair. Ya, dan bukan hanya itu, dan kita tahu bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu dulu kan saya pernah ceritakan tentang kisahnya Musailamah al-Kadzdzab dengan Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini teman dekatnya Musailamah al-Kadzdzab. Maka ketika Musailamah al-Kadzdzab ini bertanya kepada Anas bin Malik tentang nabi, ya, yang ada di Mekah, bagaimana kabarnya tentang nabi itu. Ya, Anas bin Malik ini pada waktu itu belum masuk Islam, tapi dia menyampaikan baru saja nabi yang di Mekah itu mendapatkan wahyu. Ya, maka Musailamah al-Kadzdzab nggak mau kalah, Pak. Musailamah al-Kadzdzab juga menyampaikan, aku juga baru saja dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab minta Anas bin Malik untuk menyampaikan wahyu apa yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Anas bin Malik menyampaikan, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, kemudian Musailamah bin Kadzdzab mengatakan, aku juga baru dapat wahyu semalam dari Tuhanku. Katanya Musailamah, inna a'toina kat-tufah fasholli li rabbika wartah. Ya, bahwa sungguhnya kita juga diberikan, kalau inna a'toina kal kautsar, kita memberikan kepadamu kautsar, ya telaga. Jadi kalau kata Musailamah, inna a'toina kat-tufah, ya kami baru saja diberikan tufah. Tufah itu apel, Pak. Fasholli li rabbika wartah, ya salatlah kepada Tuhanmu, wartah, dan istirahatlah. Ya, ini ayat yang kemudian dibuat-buat oleh Musailamah al-Kadzdzab, makanya disebutnya Musailamah al-Kadzdzab, ya orang yang menjadi penipu, ya pendusta, mendatangkan ya bukti-bukti, tidak bisa mendatangkan bukti-bukti kepada Allah Subhanahu wa taala yang menantang para orang-orang kafir Quraisy itu untuk bisa mendatangkan surat yang semisal dengannya. Dan ini luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ya tantangan bagi orang-orang yang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk bisa mendatangkan surat yang semisal dengannya. Dan tentu tidak akan mungkin bisa bagi orang-orang itu untuk bisa mendatangkan surat yang semisal dengannya. Jangankan bisa mendatangkan surat, ya, wong mereka membuat ketika mendengar ayat-ayat dari Al-Quran aja mereka kebanyakan itu mendengarkan fokus, karena tidak pernah surat itu mereka buat dalam kehidupan mereka. Karenanya banyak dari mereka itu yang ketika mendengar dari ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan dari mereka itu justru bisa masuk ke dalam Islam. Ini luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Karenanya Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan ya tantangan bagi orang-orang yang musyrik, tapi juga sekaligus bisa menjadi hudan. Untuk siapa? Hudan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas ya di dalam setelahnya dalam ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ayat-ayat setelah dari surat Alif Lam Mim, dari ayat Alif Lam Mim. Itu ayat yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, ya. Ini dzalikal kitab, ya, bahwa kitab ini tiada terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau di terjemahan artinya seperti itu, bahwa kita mengetahui bahwa Alkitab, ya, kitab ini dalam bahasa Arab ini itu bukan untuk disebutkan dengan kalimat dzalika, tapi dzalika dalam bahasa Arab itu isim isyarah, tapi untuk menunjukkan kalimat jauh. Ya, misalnya gunung itu jauh, ya dzalikal jabal, ya gunung itu jauh. Tapi kalau untuk menyebutkan kalimat yang dekat, itu kalimatnya pakai hadza kitabuna yantiqu alaina bil haqq, pakai hadza. Nah, ini hadza baru artinya dekat. Ini hadza qalamun, hadza kitabun, ya, ini kitab, ini pena. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab, ya, kalau diterjemahkan itu ya jadi artinya kitab ini, ya artinya adalah Al-Qur'an. Karena ini lebih spesifik karena menggunakan dengan alif lam. Ya, karena alif lam ini menunjukkan dengan ma'rifah, artinya sesuatu itu sudah spesifik dan sudah diketahui. Berbeda dengan dzalika kitabun. Ya, kalau dzalika kitabun berarti artinya kitabnya ini tidak jelas, umum. Ya, kitab apapun
bisa kitab suci, bisa kitab Taurat, bisa kitab Injil, bisa kitab Jabur dan sebagainya. Tapi karena di sini menggunakan alif lam, jadi dzalikal kitabu, al-kitabu ini sudah jelas ya. Yang dimaksud dengan al-kitabu di sini adalah Al-Qur'an, ya. Karenanya ini merupakan kata untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, di mana Muhammad Amin Asy-Syankiti ya itu menulis sebuah kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Itu di dalamnya itu beliau menafsirkan tentang kalimat dzalikal kitabul la raiba fi, itu memiliki dua makna. Makna yang bersifat jauh dan makna yang bersifat dekat. Makna yang bersifat jauh artinya jauh dari terkaan atau pemahamannya orang-orang kafir, di mana mereka itu tidak bisa kemudian membuat sebuah surat atau ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. Karenanya Al-Qur'an ini kemudian menjadi jauh bagi orang-orang kafir dari segi pemahamannya, dari segi kemukjizatannya. Ya, tapi berbeda dengan orang-orang muslim, ya. Kaum muslimin yang ketika mereka itu maknai dengan Al-Qur'an itu sebagai dzalikal kitabu, itu makna Al-Qur'an memiliki makna yang dekat. Artinya dekat dengan pendengaran mereka, ya, dekat dengan hati mereka, dekat dengan ucapan mereka, dengan mulut mereka. Artinya mereka sering membacanya, sering mentadabburinya, juga sering mendengarnya. Karenanya ayat itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir itu untuk kemudian menunjukkan tentang dua makna. Satu makna yang jauh, juga satu makna yang dekat. Ya, ini merupakan sebuah tafsiran di antara beberapa para ulama untuk menunjukkan kalimat dzalikal kitab la raiba fi. Ya, dan la raiba fi tidak ada keraguan. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Qur'an ini tidak memiliki keraguan bagi orang-orang yang membacanya. Jadi siapapun dari kita, Pak, ya nanti kita membahas tentang lebih dalam tentang kalimat la raiba fihi ini, di mana untuk menunjukkan kalimat ragu dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang menunjukkan kalimat syak, ya, ada yang menunjukkan kalimat raib. Ya, syak itu ragu yang di antara dua keyakinan. Jadi di antara kalau kita yakin atau tidak yakin, ya, itu di tengah-tengahnya itu namanya syak. Kita ragu. Tapi kalau raib, ini kita sudah ragu, kemudian kita tidak memiliki data, kemudian kita menuduh dan juga bahkan mencela. Jadi bukan hanya sekedar ragu, tapi dia memiliki banyak turutan setelah ragu itu. Ya, yang raib ini lebih dalam ya daripada kalimat syak. Hudan lil muttaqin, ya, yang dia itu tidak memiliki keraguan dan dia juga memiliki hudan, dia memiliki petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa dan apa yang dimaksud dengan keraguan di dalam ayat ini, juga apa yang dimaksud dengan makna dari ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab, ya, semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat untuk kemudian bisa kita amalkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga bisa mendatangkan makna, ya, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an itu tidak membaca secara kosong, artinya kita tidak memahami apa-apa, tapi juga bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan kita berupa dari ayat-ayat yang kita pahami dari makna-maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.